Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Gantian. Kasih waktu teman-teman media untuk satu, di dalam Islam tidak ada satupun ajaran yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Nggak ada satupun. Saya ingin tanya sama orang yang ngamuk-ngamuk kalau orang pengen mendirikan rumah ibadah itu, dari mana dia dapat dalilnya, Pak? Ada nggak di Quran? Kalau ada gereja hancurin, ada nggak? Kalau ada orang mendirikan rumah ibadah nggak usah diizinkan, ada nggak? Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan mendengarkan ceramah daripada Habib ya, Quraisy Shihab gitu ya teman-teman sekalian, Profesor Quraisy Shihab. Ini sangat sejuk ya, ceramah dan juga surat wasiat yang disampaikan oleh Nabi mereka, yaitu Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, hal ini kita tidak dapatkan kepada ulama lain atau ustadz-ustadz yang lain seperti misalnya Ustadz Abdul Somad, Agustan, ya, Ustadz Donditan, Ustadz Nababan, Ustadz Mujir Situmorang, Ustadz Irene Handono, Ustazah, kemudian Ustadz Bangun Samudra, dan Ustadz Nandar, dan masih banyak lagi ya ustadz-ustadz yang ceramahnya itu kontroversial, bahkan cenderung untuk memecah belah. Artinya membuat sebuah perbedaan yang signifikan terhadap agama lain, ya, sehingga mereka merasa bahwa mereka yang paling benar, yang paling betul, dan yang lain kafir gitu ya, dan suka mengharam-haramkan, haram ini, haram itu, haram ini, haram itu. Teman-teman sekalian, itu sebabnya kita tidak perlu heran adanya penolakan gereja, penyegelan gereja, pembubaran ibadah Kristen yang terjadi. Dan kali ini, mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi mereka melalui surat wasiat yang juga ada naskahnya kepada Profesor atau Habib Quraisy Shihab yang terhormat ya, yang juga di situ ya ada Mata Najwa ya, pegiat media sosial juga. Teman-teman sekalian, di situ disampaikan bahwa pesan Nabi seharusnya kalau ada orang Kristen yang mendirikan rumah ibadah itu harus dibantu, harus ditolong, bukan justru ya disegel, izinnya tidak diberikan. Di situ dikatakan kalau ada orang Kristen, walaupun di situ penggunaannya kata Nasrani ya, sebenarnya ada perbedaan antara Nasrani dan Kristen. Tapi yang dimaksudkan oleh Habib saya sangat mengerti, yaitu adalah orang-orang Kristen, karena itu berbicara gereja. Nah, kalau seandainya orang Kristen membangun tempat ibadah, merenovasi gereja mereka, kalau ada orang Islam yang membantu, itu jangan dianggap utang, tapi itu dalam bentuk pemberian tanpa pamrih. Ya, jadi itu bukan utang. Nah, ini sangat menarik teman-teman sekalian. Nah, supaya kita cerdas dan kita berwawasan luas, sehingga terciptanya saling menghargai, toleransi dalam umat beragama. Karena kalau kita tidak sama dalam posisi agama, agamamu agamamu kan, dan agamaku agama, lakum dinukum waliyadi. Nah, maka kita sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sesama manusia, kita sama sebagai manusia, maka kita harus saling mengasihi, bukan justru saling membenci. Teman-teman, menarik? Oleh karena saya langsung saja mengajak kita untuk menonton videonya berikut ini. Masjid-masjid, biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, di mana di tempat-tempat itu nama Tuhan disebut. Kita bertemu pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus dijaga itu, harus dipelihara itu. Sewaktu rombongan ini pulang
diskusi menyangkut akidah tidak ketemu. Ya kan? Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian. Menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu, bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka, atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, Bi. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi lihat. Ada bawa teksnya. Ya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting Abiko? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Di suatu ketika ada penguasa Muslim yang membangun masjid, dia ingin perluas. Di sampingnya ada gereja. Sang penguasa ambil tanah gereja itu, dia bangun untuk memperluas masjid. Pada masa Umar ibnu Abdul Aziz, orang-orang Nasrani keberatan. Beliau memerintahkan, kembalikan tanah itu untuk dibangun kembali gereja. Itu 1500 tahun yang lalu. Jadi hubungan itu akrab, sangat akrab. Kita belum bicara bagaimana waktu kaum muslimin tertindas. Mereka minta perlindungan kemana? Ke Ethiopia, ke Habasyah. Dilindungi oleh penguasa Kristen. Kita belum berbicara tentang, karena begini, saya tidak mau panjang-panjang. Agama itu, semua agama mengajarkan persaudaraan sekemanusiaan. Semua agama. Sayyidina Ali berkata, jika engkau bertemu seseorang, maka kalau dia bukan saudaramu seagama, dia adalah saudaramu sekemanusiaan. Saudara sekemanusiaan. Kita sama-sama manusia. Allah berfirman, kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Semua percaya itu, Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar supaya kamu saling mengenal. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari ceramah pengajaran yang disampaikan oleh profesor atau seorang habib bernama Quraish Shihab. Ini sangat mengejutkan.
Kalau semua ulama, semua ustadz, pengajar-pengajar, penceramah-penceramah dari pihak Muslim seperti ini teman-teman sekalian, tanpa menjelekkan agama Kristen, maka tidak ada perdebatan agama. Karena agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kita masing-masing menjunjung tinggi nilai agama kita. Kita masing-masing mengajarkan sesuai dengan aturan agama kita sendiri. Tanpa kita harus menjelekkan agama Kristen, menjelekkan agama Islam gitu ya. Teman-teman sekalian, tentu kita juga bisa memberikan perbedaan dalam segi pengajaran ini. Dalam kekristenan, tidak pernah ada khutbah-khutbah yang berfokus untuk mengganggu ajaran agama Islam. Karena kita tidak pernah membahas Nabi Muhammad dan Allah SWT di dalam Alkitab. Tidak pernah ada. Tidak pernah tertulis nama Muhammad di dalam Alkitab kita. Itu sebabnya kekristenan tidak pernah membahas tentang Nabi Muhammad. Yang nabinya orang Islam. Karena bukan nabi kita. Itu juga harus tegas dalam hal itu. Nabi Muhammad bukan nabi orang Kristen, ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat sebaliknya, justru dari kalangan ustadz-ustadz suka membahas Kristen. Mengapa? Karena ada yang namanya kesamaan, di mana di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang Isa Al-Masih yang katanya itu Yesus Kristus di dalam kekristenan. Ya, hanya saja kita sebagai orang Kristen tidak terima apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Contoh, seperti Yesus di dalam Alkitab itu adalah Tuhan dan mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga, barulah naik ke sorga. Dan berjanji akan datang di hari kiamat. Ya, di hari terakhir, dia nanti akan datang untuk menjemput orang-orang Kristen. Tetapi di dalam Islam itu berbeda. Nabi Isa di sana diceritakan bukan Tuhan, dia hanya sebatas rasul utusan Allah. Kedua, Isa di dalam Al-Quran tidak mati di salib, tetapi diserupakan. Ya, diserupakan. Dan ketika Nabi Isa datang di akhir zaman, itu mematahkan salib, membunuh babi-babi. Ya, itu dia. Jadi berbeda. Dari segi latar belakang juga kehidupan daripada Isa, itu berbeda. Isa dalam Al-Quran, orang tuanya adalah Maryam, saudara Harun dan Musa. Sementara di Kristen tidaklah demikian. Karena zaman Tuhan Yesus dengan zaman Musa dan Harun ada kurang lebih 1.500 tahun jaraknya. Maka berbeda antara Yesus Kristus dengan Nabi Isa yang ada di Al-Quran. Jadi wajar saja kalau dari Islam itu sering membahas kekristenan. Nah, yang salahnya adalah menjelek-jelekan. Ya, mengutip ayat-ayat Alkitab lalu ditafsirkan sembarangan, dijelek-jelekanlah. Ya, seperti yang dilakukan oleh para mu'alaf dan juga beberapa ustadz-ustadz yang notabene-nya Islam dari kecil sampai mereka menjadi seorang ulama ataupun haji atau ustadz gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan, nanti kita juga akan tonton apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama lagi ya, Ustadz Supratman ya, mengenai penolakan gereja yang dilakukan oleh bupati gitu ya, segel gereja, demo gereja, bubarkan ibadah Kristen ya, seperti yang terjadi. Juga dia nggak setuju ya, nanti kita akan nonton. Tapi dalam hal ini, kita dulu belajar satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-46 dan sampai 48. Firman Tuhan berkata begini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maknanya teman-teman sekalian, kalau kita hanya bisa mengasihi sesama kita Kristen, apakah upah kita? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan juga melakukan hal yang sama? Para penjahat, pembunuh, ya, orang-orang yang tidak berbuat baik juga mengasihi orang yang sama dengan dia, mengasihi keluarganya, mengasihi kerabatnya, sudah pasti. Jadi kita tidak punya upah. Apakah upahmu jika kamu yang memberikan salam kepada saudara-saudaramu saja? Apa untungmu? Apa kelebihan kita? Tidak ada sama sekali. Tapi yang dianjurkan di sini, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah perintahnya teman-teman sekalian. Di dalam ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5
ayat 44. Maka teman-teman sekalian, kita tidak boleh hanya mengasihi sesama kita saja seperti satu agama dengan kita, satu suku dengan kita, satu warna kulit dengan kita. Nggak boleh, karena kita tidak punya upah di situ. Tapi kita harus bisa mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda rambut kita, berbeda adat istiadat budaya kita, dan yang lain-lain. Kita harus bisa mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi keluarga kita dan kerabat kita, orang-orang dekat dengan kita. Maka akan tercipta suasana yang indah cemerlang. Tidak ada lagi saling bunuh-bunuh, tidak ada saling membenci, tidak ada saling menyindir-nyindir, tidak ada saling menyakiti. Kenapa? Karena kita bisa menjunjung tinggi nilai kasih. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Habib, Quraish Shihab ini, bahwa semua agama mengajarkan untuk mengasihi. Jadi oknum-oknum saja yang melakukan hal yang tidak betul itu. Sekarang sebagai penutup, langsung saja kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan dalam ceramah Ustadz Supratman mengenai penolakan gereja, tidak memberi izin gereja, dan juga menyegel gereja, membubarkan ibadah Kristen. Kita dengarkan berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Setiap musim sesungguhnya kalau ada orang yang mau bikin gereja, begini Bapak Ibu. Satu, di dalam Islam tidak ada satupun ajaran yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Nggak ada satupun. Saya ingin tanya sama orang yang ngamuk-ngamuk kalau orang pengen mendirikan rumah ibadah itu. Dari mana dia dapat dalilnya, Pak? Ada nggak di Quran? Kalau ada gereja hancurin, ada nggak? Kalau ada orang mendirikan rumah ibadah nggak usah diizinkan, ada nggak? Nggak ada kan? Kemudian kita nyontoh Nabi, Bapak Ibu. Nabi dikunjungi 60 umat Kristen Bani Najjar. Itu yang berkunjung pendeta-pendeta, jemaatnya. Begitu sampai di Madinah, minta izin kebaktian di Masjid Nabawi. Ada yang pernah umroh nggak? Ada kan? Tahu nama Masjid Nabawi kan? Itu masjid yang sangat mulia, Pak. Oleh Nabi diperbolehkan kebaktian di Masjid Nabawi. Bayangkan Nabi memperbolehkan umat Kristen kebaktian di Masjid Nabawi. Coba Bapak Ibu, tempat yang sangat mulia. Nabi nggak melarang. Sahabat yang lain pengen melarang. Da'uhum, kata Nabi, jangan larang, mereka biarkan saja. Mereka sedang beribadah. Nah sekarang mereka ingin beribadah di rumah ibadah mereka sendiri. Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin. Mengapa belum ada izin? Karena memang tidak diizinkan. Saya belak-belakan aja nih Pak. Masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah. Saya kalau bisa marahin pejabat itu tak marah, bener aja. Saya ini bukan pejabat yang lebih tinggi kan begitu. Kok ada ya? Dan saya menyayangkan Bapak Ibu ketika mohon maaf ini pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan